Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Reni Pajriana SPD, guru sekolah dasar di SDN Montonggeria, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya guru adalah sumber belajar satu-satunya dan berkuasa penuh dalam pembelajaran. Murid hanya menerima ilmu saja. Yang kedua, target utama adalah menuntaskan materi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menuntut siswa dapat menguasai seluruh materi. Yang keempat, pembelajaran di kelas harus tenang dan tertib. Yang kelima, pembelajaran hanya tentang ilmu pengetahuan saja. Pembelajaran harus mengikuti apa yang sudah tertera dalam buku paket atau kurikulum. Dan yang ketujuh, memberikan materi yang sama untuk seluruh siswa di dalam kelas. Namun, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang pendidik. Yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya adalah, yang pertama, mengubah paradigma mengajar dari menuntut menjadi menuntun murid. Yang kedua, siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan dan zamannya. Maka, tugas saya untuk menuntun dan memberikan fasilitas belajar murid agar mereka dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode dan permainan. Yang keempat, memperhatikan kebutuhan masing-masing murid agar pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kelima, pembelajaran tidak harus menuntaskan materi yang telah ditentukan kurikulum, namun menuntaskan segala yang menjadi kebutuhan murid. Yang keenam, pembentukan karakter atau budi pekerti menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan guru, sehingga dapat membentuk murid menjadi pribadi yang kokoh, yang mampu menghadapi zamannya, serta dapat menguasai dirinya dari tabiat-tabiat buruk. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus segera saya terapkan adalah 1. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau merdeka belajar. Yang kedua, melakukan analisis diagnostik untuk dapat mengetahui kemampuan masing-masing murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, berbagi ilmu kepada rekan guru tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, menyusun berbagai program pembiasaan dan ekstrakurikuler yang dapat mengubah laku murid serta pembentukan karakter murid atau budi pekertinya. Yang keenam, memberikan keteladanan baik dalam bersikap, ucapan, dan perbuatan, serta selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada murid. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk memaksimalkan penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai seorang pendidik, bukan zamannya lagi untuk menjadi pusat belajar bagi murid, menuntut murid untuk menguasai berbagai macam pelajaran,
Namun, ada yang lebih penting dari itu, yakni menuntun murid, memfasilitasi belajar murid sehingga dapat menjadi pribadi yang mandiri, berwawasan luas, berbudi pekerti, berkepribadian yang kokoh, mampu mengembangkan diri dan lingkungannya, serta mengikuti zaman tanpa harus melupakan budaya lokal. Mari menghamba pada murid. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.